Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Dan ayat kita bahas, surah kita bahas adalah Al-Infitar, ayat 1 sampai dengan 9. Tapi sebelum kita kaji, mari kita baca secara bersama-sama dulu ayat yang akan kita bahas berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلق فسوك فعدلك. الذي خلق فسوك فعدلك. في أي سورة ما شاء ركبك. في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah kepada kajian secara tafsiriyah. Kata-kata fatara itu sebenarnya membelah, tetapi dia bisa juga bermakna mencipta. Jadi sebenarnya ini Allah menciptakan ini yang ada di alam kita ini banyak dari yang terbelah. Ya, jadi keterbelahan. Kita lihat saja satu kelapa, ya. Kelapa utuh kemudian terbelah. Berakhirlah fungsinya sang kelapa itu sebagai buah kelapa. Karena terbelah itu ada pucuk di situ yang akan menjadi kelapa yang baru. Ya. Jadi ada ungkapan the end of something is the beginning of new things. Akhir segala sesuatu merupakan awal sesuatu yang baru. Nah, hancurnya gunung-gunung di Pangkep, di Maros, hancur gunung itu awal berdirinya bangunan-bangunan megah di kota Makassar. Nah, itu. Jadi begitulah. Itulah. Makanya fatara itu juga bisa bermakna mencipta. Fatara samawati yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu. Jadi ini dari kata fatara. Nah, kita akan sampai pada suatu masa di mana langit di sini bermakna apa yang ada di atas kita, planet-planet ini, atmosfer ini akan berakhir fungsinya, tidak lagi menghidupi manusia, tapi akan binasa, hancur. Karena itulah disebut dengan hari kiamat. Dan menurut ilmu pengetahuan diyakini bahwa suatu saat bumi ini memang akan berakhir, tidak akan abadi. Jadi tidak ada yang abadi sebenarnya, termasuk kita manusia ini. Ya. Jadi ini adalah penggambaran tentang hari kiamat, di mana manusia sang nafsu diri jiwa
Jadi jiwa kita lah yang bertanggung jawab ini. Itu biasa diistilahkan juga sang kelana dari alam ke alam. Ya. Ini suatu saat rumah ini akan kita tinggalkan dan itulah yang bertanggung jawab. Dibangkitkan dari kubur dalam artian siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita lalaikan di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, insya Allah. Ya, saya kira bisa dilanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ayat 9 itu, sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kalau menurut ayat ini yang dimaksud mendustakan itu apakah golongan-golongan yang di luar non-muslim atau orang-orang muslim juga yang bisa mendustakan, yang termasuk yang mana saja itu Pak, yang mendustakan hari pembalasan kalau orang muslim? Saya rasa itu saja yang saya tanyakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara garis besar ini manusia itu terbagi dua. Ada yang kazzabu, mendustakan. Ada yang sadaqah, membenarkan. Ya. Nah, mendustakan, membenarkan. Tetapi membenarkan itu ada konsekuensinya. Jadi bukan hanya dari ucapan, tapi dari qalbu bil qalbi wa bil amali, dan kita laksanakan juga. Jadi kita ingat dalam surat Jurus Amma aja kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika la yad'ul yatim. Jadi ini orang yang beriman, berislam, bersahadat, tetapi perilakunya mendustakan agama karena dia mengabaikan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya, yang lalai dalam salatnya, jelas-jelas orang Islam yang salat ini. Jadi mendustakan ini secara garis besar ada yang membenarkan, ada yang mendustakan, tapi ada konsekuensinya. Jadi tidak sekadar membenarkan dengan ucapan, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan. Apabila seseorang sudah bersahadat, konsekuensinya itu harus konsisten dengan syahadatnya. Makanya kan dikatakan itu bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu mudah diucapkan, tetapi ada konsekuensi bagaimana membuktikan dalam kehidupan kita mematuhi, mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi di sini kamu mendustakan dalam artian orang-orang yang tidak melakukan perbuatan sesuai dengan perintah yang dibawa oleh Rasulullah atau perintah Al-Quran. Ya. Jadi bisa kena orang yang bersahadat tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan kesaksian syahadatnya. Lebih-lebih lagi orang yang memang tidak percaya, orang kafir. Nah, sudah kita pernah kemukakan sini, saya ulangi lagi bahwa kafir itu terbagi tiga. Ada orang kafir ateis, memang tidak percaya, tidak ada Tuhan. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Itulah sebenarnya dia mempertuhankan alam itu. Yang kedua itu agnostik, yang percaya bahwa ada pencipta, tidak mungkin terjadi bumi ini, tetapi tidak mau terikat dengan agama. Ya. Dan ada kafir ketiga itu mempercayai sesuatu kekuatan di luar kekuasaan Allah, tidak sah. Nah, mempercayai patung, berhala, mempercayai jin, bahkan mempertuhankan manusia. Ya, jadi tiga kafir ini. Nah, ini jelas kena kamu mendustakan. Tetapi dari pertanyaan Pak Amin tadi, boleh jadi yang sudah bersahadat tetapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan syahadatnya. Nah, ini jadi bisa. Nauzubillah min zalik. Kita yang selalu membaca ini tentu saja, makanya salah satu dari manfaat daripada membaca Al-Quran memaknai peringatan.
peringatan untuk kita supaya kita jangan dikena ini. Ya, ya nauzubillah min zalik. Ya. Nah, saya ingin sedikit menghubungkan yang terbelah tadi itu dengan kondisi kehidupan industri, ya, bahwa untuk memproses sesuatu bahan baku menjadi hasil apa itu setengah jadi dan jadi, itu ada proses membelah, ya. Tadi Ustaz Nur sudah memberi contoh kelapa, ya, yang dibelah kemudian menjadi minyak atau apa dan segala macam. Jadi ini juga menjadi satu petunjuk bagi manusia bahwa jika engkau mau ingin menciptakan sesuatu, harus melalui usaha membongkar, membelah sesuatu, baru bisa mendapatkan inti-intinya itu. Nah, oleh karena itu proses penelitian skala laboratorium itu mengambil pelajaran dari sana, ya, bahwa semua ada yang dudunya ini perlu kita teliti, ya. Mungkin kandungan-kandungannya yang di dalam itu ada yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kebutuhan sehari-hari dan segala macam. Jadi ayat ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran sebenarnya, ya, pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan hari akhirat, ya itu sudah jelas dalam ayat ini kan. Tapi sebagai orang Muslim harus juga berpikir tentang bagaimana ayat ini bisa mencerdaskan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat kesehariannya itu. Nah, itu yang saya tangkap sedikit dari ayat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dibahas sekarang surat Al-Infitar. Masih yang tadi ini Pak, dalam ayat 9, sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kalau saya lihat di sini Pak, mendustakan berarti dia mengetahui kebenaran. Jadi dia melihat betul-betul itu kebenaran, tapi mungkin sudah peringkatnya, mungkin makamnya mungkin sudah tinggi, tapi mungkin karena godaan apa semuanya, akhirnya dia dustakan kayak gitu Pak. Karena yang di sini maksudnya, atau kalau menurut yang saya lihat, kalau dusta berarti tahu kebenaran Pak. Dia tahu inti dari kebenarannya itu, maksudnya yang ternyata memang karena di sini Allah mengetahui, sekali-kali jangan begitu. Sebenarnya kau tahu, tapi kau berpaling dari di situ. Maksudnya kayak gitu Pak. Yang kalau menurut yang saya lihat itu karena dusta kan, dusta berarti tahu kebenaran Pak. Dia tahu kebenaran ya mungkin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.